Ya, ini adalah kasus yang kemarin meledak banget di media. Bukan karena skandalnya cuma soal pembunuhan, tapi soal kekuasaan, manipulasi, dan betapa bahayanya kalau kejahatan itu dibungkus sama seragam. Kasus ini bukan cuma bikin kita kaget, tapi juga bikin kita bertanya-tanya, seberapa dalam sih kebusukan yang disimpan oleh institusi yang seharusnya kita percaya, dan seberapa mudah hukum dibelokkan oleh mereka yang punya kuasa. Dalam video kali ini, kami akan mengupas tuntas kasus Verdi Sambo dari A sampai Z. Dan banyak fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian ketahui. So, siap-siap aja, karena ini bukan cerita kriminal biasa. Ini tentang pengkhianatan kepercayaan publik yang akan dibahas bukan cuma dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari perspektif kriminologi. Ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Sebelum kita masuk ke kronologi ini, penting banget buat kita tahu siapa itu Verdi Sambo. Nah, mari kita bahas. Verdi Sambo dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1971 dan karir dia dimulai setelah dia dinyatakan lulus di Akademi Kepolisian atau yang sering kita tahu Akpol. Dia di angkatan 1991. Nah, Verdi Sambo ini dikenal sebagai orang yang cerdas dan memiliki karir yang bagus dikarenakan beliau memiliki segudang prestasi dan memiliki karir yang bagus. Sepanjang karirnya, Sambo pernah menjabat berbagai posisi penting loh di Polri, yaitu Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, yang kedua Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, yang ketiga Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, yang keempat Kapolda Jambi, dan yang terakhir Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan yaitu Propam Polri dengan pangkat Irjen yaitu Bintang 2. Coba, kalian penasaran gak sih tugasnya Propam itu apa sampai kasus meledak ini dan menjadi sorotan publik? Mereka itu semacam polisinya polisi. Mereka tugas utamanya itu mengawasi, menindak, dan membina polisi yang melakukan pelanggaran. Bayangkan, orang yang semestinya jadi penegak disiplin internal kepolisian malah menjadi dalang utama kejahatan. Sambo dikenal sebagai sosok yang tertutup tetapi memiliki koneksi yang sangat kuat, dan beliau juga terkenal dengan orang terdekat Kapolri dan memiliki kuasa yang cukup kuat di elit kepolisian. Dalam kehidupan pribadinya, Verdi Sambo menikah dengan Putri Cendrawati dan memiliki 3 orang anak. Keluarga ini hidup dengan gaya mewah dan memiliki beberapa rumah di perumahan elit di Jakarta, koleksi mobil mewah, dan aset-aset penting lainnya. Yang bikin kasus ini makin kompleks, Putri Cendrawati, istrinya Sambo, punya peran tersendiri di kasus ini. Dia bukan cuma istri pejabat, tetapi dia juga aktif berbagai kegiatan sosial, seperti Bayangkari, organisasi istri polisi. Di lingkungan sosialnya, keluarga Sambo dikenal sebagai keluarga teladan. Tapi di balik semua itu ada loh sisi gelapnya. Beberapa investigasi pasca kasus mengungkapkan adanya dugaan Sambo terlibat berbagai kasus ilegal. Ada yang bilang dia juga terlibat dalam jaringan judi online, meski belum terbukti. Banyak yang menduga gaya hidup mewahnya bukan hanya dipotong dari gajinya sebagai polisi. Dan siapa sangka sosok Verdi Sambo ini menjadi dalam pembunuhan berencana. Sebelum kita masuk ke dalam kronologi, ada baiknya kita tahu lebih dahulu siapa korban dalam kasus ini. Brigadir Yosua Nofriansah Huta Barat atau Brigadir J adalah seorang polisi muda kelahiran Nias, Sumatera Utara. Sosok dikenal sebagai polisi yang rajin, baik, dan dikenal baik oleh keluarga dan teman-temannya. Yosua bergabung ke kepolisian karena mimpinya untuk membanggakan keluarganya.
Ayahnya, Samuel Huta Barat, pernah bilang bahwa sejak kecil Yosua punya cita-cita jadi polisi. Dia anggota Polri berpangkat Brigadir 1 yang ditugaskan sebagai ajudan Verdi Sambo. Sebagai ajudan, posisi Yosua adalah menemani dan menampingi keluarga Verdi Sambo. Posisi ini membuat dia mempunyai interaksi intensif dengan keluarga Sambo, terutama dengan Putri Chandrawati. Keluarga Yosua menggambarkan dia sebagai anak yang berbakti. Meski jauh dari kampung halaman, Yosua tetap rutin mengirim uang untuk membantu keluarganya di kampung. Adiknya sering cerita bahwa Yosua berjanji akan menyekolahkan adik-adiknya sampai kuliah. Nah, yang bikin tragisnya, Yosua tewas tepat sebulan sebelum pernikahannya. Dia sudah merencanakan pernikahan ini dengan tunangannya pada Agustus tahun 2022. Tapi takdir berkata lain. Yang bikin keluarga dan teman-temannya semakin shock adalah cara Yosua digambarkan setelah kematiannya. Dalam narasi awal Sambo, Yosua digambarkan sebagai sosok yang mesum, yang melecehkan istri atasannya. Sebuah fitnah yang kemudian terbukti pure kebohongan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam kronologi kasus yang bikin Indonesia geger. Ini versi lengkapnya berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap dan dari berbagai sumber-sumber resmi lainnya. Sebelum pembunuhan. Sebelum peristiwa naas, 8 Juli 2022, Verdi Sambo dan sekeluarganya melakukan perjalanan ke Magelang, ditemani dengan 2 ajudan, yaitu Brigadir J dan Brada E. Dalam perjalanan itu, ada indikasi terjadi ketegangan antara Yosua dan keluarga Sambo. Khususnya terjadi pada Putri Chandrawati. Ya, meski detail pastinya masih menjadi misteri, namun beberapa kesaksian menyebutkan adanya pertengkaran kecil. Sampai sekarang, motif sebenarnya masih jadi perdebatan. Ada yang bilang soal kecemburuan, namun ada yang bilang Yosua tahu terlalu banyak soal bisnis gelap Verdi Sambo. Ada juga yang menduga soal konflik pribadi antara Yosua dan Putri Chandrawati. Hari pembunuhan 8 Juli 2022. Pagi hari, Sambo memerintahkan Brada E dan beberapa ajudan lain untuk kembali ke Jakarta lebih dulu. Sementara Yosua tetap menemani keluarga Sambo. Nah, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, rombongan Sambo tadi tiba di rumah dinasnya di Komplek Polisi Duren 3, Jakarta Selatan. Lalu Sambo menelpon Brada E dan memerintahkannya untuk datang ke rumah dinas. Sambo juga memanggil Kuat Ma'ruf sebagai pengawal pribadi dan Ricky Rizal sebagai ajudan lain dari Verdi Sambo. Nah, di rumah dinas inilah Sambo mulai menyusun rencana pembunuhan. Dia memberikan senjata api pada Brada E dan memerintahkannya untuk menembak Yosua. Sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Yosua yang sedang berada di ruang belakang rumah dipanggil untuk naik ke lantai 2. Nah, ketika Yosua masuk ke kamar, Brada E yang sudah menunggu langsung menembaknya. Menurut kesaksian, Yosua sempat melawan dan terjadi pegulatan. Saat itulah Sambo masuk dan dikabarkan ikut menyiksa dan menembak Yosua. Brigadir Yosua tewas dengan 13 luka tembak di tubuhnya. Beberapa di antaranya ditembakkan dari jarak dekat. Setelah pembunuhan. Setelah Yosua tewas, Sambo langsung mengambil alih proses pembersihan. Dia memerintahkan untuk mengamankan rekaman CCTV, menyingkirkan bukti-bukti, mengubah posisi mayat dan TKP, dan yang paling penting, menyusun skenario baku tembak. Sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Sambo menghubungi Kapolsek Pancoran dan melaporkan adanya baku tembak di rumahnya. Dalam laporannya, dia mengklaim Yosua mencoba melecehkan Putri Chandrawati dan Brada E
menembaknya dalam upaya membela. Tim dari Polsek Pancoran yang datang tidak berani banyak tanya atau menyelidiki terlalu jauh. Toh, ini kan rumahnya jenderal. TKP pun diamankan dengan cara yang sangat tidak prosedural. Berita dan reaksi awal 2022, berita tentang baku tembak di rumah jenderal mulai muncul di media. Versi resmi dari kepolisian masih mendukung narasi Sambo bahwa ini murni baku tembak akibat upaya pelecehan. Namun, sesuatu terasa janggal. Keluarga Yosua yang diberitahu tentang kematiannya merasa ada yang tidak beres. Mereka meragukan Yosua yang melakukan pelecehan dan bertanya-tanya, kenapa tidak ada otopsi resmi? Media juga mulai mempertanyakan, kenapa semua rekaman CCTV hilang? Kenapa proses penangkapan TKP tidak standar? Dan yang paling mencurigakan, kenapa mayat Yosua penuh luka lebam, bukan hanya luka tembak? Tekanan publik dan pembentukan tim khusus. Pertanyaan dan kejanggalan terus menumpuk. Tekanan dari keluarga korban, media, dan publik semakin kuat. Hashtag keadilan untuk Brigadir J mulai trending. Di tengah tekanan ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tersebut. Tim ini terdiri dari 11 anggota dari berbagai divisi kepolisian yang dianggap tidak punya hubungan dekat dengan Sambo. Hasil penyidikan ini mengejutkan. Tidak ada bukti pelecehan seksual. Tidak ada baku tembak. Yang ada hanyalah pembunuhan berencana. Penangkapan tersangka. Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan yang ada, polisi menetapkan 5 tersangka. Pertama, Ferdi Sambo sebagai dalang utama, Putri Chandrawati sebagai istri Sambo, Barada Richard Eliezer sebagai eksekutor, Kuat Makruf sebagai pengawal pribadi Sambo, dan Ricky Rizal sebagai ajudan lain. Mereka semua dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Persidangan kasus Ferdi Sambo ini berlangsung dengan sangat dramatis. Persidangan ini disorot media selama berbulan-bulan. Pertama kali sidang ini dilaksanakan yaitu pada bulan September 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari awal persidangan, strategi pembelaan Sambo sangat konsisten. Sambo menyangkal semua tuduhan yang diberikan kepadanya dan tetap bersikukuh pada versi baku tembak. Tim pengacara dari Ferdi Sambo juga melakukan berbagai alasan untuk meringankan, termasuk dengan mengarang kondisi dari Ferdi Sambo sendiri. Mereka mengklaim bahwa Ferdi Sambo menderita gangguan psikis akibat trauma dan tekanan. Putri Chandrawati yang awalnya kukuh mendukung versi suaminya, tetapi kemudian goyah ketika bukti-bukti terungkap. Kesaksiannya sering berubah-ubah, membuat para hakim menjadi skeptis. Beberapa anggota kepolisian yang mengakui adanya intervensi untuk memuluskan skenario baku tembak versi Sambo. Ini menjadi bukti kuat pengaruh Sambo di institusi kepolisian. Bukti-bukti forensik. Tim penuntut menghadirkan bukti forensik yang sangat kuat, termasuk pola luka tembak yang menunjukkan Yosua ditembak dari jarak dekat dan bukan dalam situasi baku tembak. Rekonstruksi dari TKP membuktikan ketidakmungkinan skenario baku tembak seperti kesaksian yang diberikan oleh Ferdi Sambo. Bukti digital berupa komunikasi antar tersangka yang menunjukkan adanya perencanaan dan upaya sistematis untuk menutupi kejahatan tersebut.
dan berdasarkan hasil otopsi menunjukkan bahwa Joshua mengalami penyiksaan sebelum ditembak mati. Manipulasi barang bukti. Salah satu aspek yang paling mencengangkan adalah skala manipulasi barang bukti yang dilakukan. Tim penuntut mengungkapkan bahwa Sambo memerintahkan penghapusan seluruh rekaman CCTV dengan alasan privasi keluarga. Ada upaya perubahan TKP, termasuk mengubah posisi mayat dan mengatur ulang furnitur untuk mendukung narasi baku tembak. Barang-barang pribadi Joshua termasuk handphonenya hilang dan tidak pernah ditemukan. Diduga handphone tersebut berisi informasi yang sensitif. Sejumlah saksi juga mendapatkan tekanan dan intimidasi untuk mendukung Ferdy Sambo. Momen dramatis. Persidangan diwarnai dengan beberapa momen dramatis seperti konfrontasi langsung antara Baradae dengan Sambo, di mana Baradae tetap kukuh dengan kesaksiannya meski diintimidasi oleh Ferdy. Tangisan histeris juga terdengar dari Putri Chandrawati saat bukti-bukti keterlibatannya dibeberkan di pengadilan. Keluarga dari saudara Joshua yang hadir di persidangan dan sering kali menunjukkan emosi, marah, sedih, dan kecewa terhadap sistem yang awalnya mencoba untuk menutupi kebenaran kejadian tersebut. Pemutaran rekonstruksi pembunuhan yang sangat detail dan membuat banyak hadirin di ruangan sidang menangis melihat kekejaman yang dialami saudara Brigadir Joshua. Vonis pengadilan. Setelah proses persidangan yang panjang pada Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis kepada Ferdy Sambo hukuman mati. Dia dinyatakan terbukti bersalah sebagai dalang utama pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Selanjutnya, Putri Chandrawati, 20 tahun penjara, dinyatakan terbukti terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Barada Richard Eliezer, 1,5 tahun penjara, mendapat keringanan karena statusnya sebagai justice collaborator yang membongkar kasus. Kuat Ma'ruf, 13 tahun penjara. Ricky Rizal, 2 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Proses banding dan kasasi. Tidak puas dengan vonis tersebut, Sambo dan kuasa hukumnya mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memuatkan vonis pengadilan tingkat pertama. Sambo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Disinilah terjadi perubahan signifikan. Mahkamah Agung memutuskan untuk meringankan hukuman Sambo dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Mengadili. 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdy Sambo SH MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua,
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singge Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Ewit Sutriyadi, Sarjana Hukum Master Hukum Keputusan Mahkamah Agung ini menuai kontroversi. Banyak pihak mempertanyakan apa dasar peringanan hukuman ini. Berbagai spekulasi muncul dari isu campur tangan politik hingga dugaan permainan di tingkat Mahkamah Agung. Dampak pada masyarakat. Kasus ini juga berdampak luas pada masyarakat. Masyarakat menjadi lebih kritis dan waspada terhadap tindakan aparat. Meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pengawasan publik dan peran media dalam mengontrol kekuasaan. Munculnya berbagai komunitas dan LSM yang fokus pada pengawasan kepolisian dan reformasi hukum. Perubahan persepsi publik tentang kepolisian bahwa tidak semua polisi bisa dipercaya dan sistem hukum kita masih sangat rentan terhadap manipulasi oleh yang berkuasa. Nasib keluarga korban. Di tengah gegap gempita persidangan dan vonis, nasib keluarga Yosua sering terlupakan. Mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan keadilan. Keluarga Yosua, meski menerima kompensasi finansial, menyatakan bahwa tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan nyawa anak mereka. Yang mereka inginkan adalah keadilan dan pemulihan nama baik Yosua yang sempat dicemarkan. Hingga kini, keluarga Yosua masih sering mengadakan peringatan dan doa bersama untuk mengenang Yosua. Mereka juga aktif berbicara di media untuk mengingatkan publik tentang pentingnya keadilan dan reformasi sistem hukum. Perspektif kriminologi. Dari kacamata kriminologi, kasus Verdi Sambo menawarkan berbagai sudut analisis yang menarik. Salah satunya ada teori abuse of power dari Edwin Chamberlain. Sambo adalah contoh klasik dari apa yang kita sebut white collar crime, yakni kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan status dan juga jabatan yang tinggi. Yang membedakan dengan kejahatan jalanan biasa adalah akses yang dimiliki Sambo terhadap kekuasaan dan juga kemampuan untuk memanipulasi sistem yang ada. Chamberlain menyebutkan bahwa orang-orang seperti Sambo seringkali belajar teknik kejahatan dari lingkungan sosial mereka. Di institusi yang korup, perilaku korupsi dianggap sebagai perilaku yang dinormalisasi dan juga dianggap sebagai bagian dari cara kerja suatu sistem itu sendiri. Selanjutnya ada teori kontras sosial dari Travis Hershey. Hershey memiliki pendapat bahwa orang tidak melakukan kejahatan karena ikatan sosial yang kuat, seperti keluarga, komunitas, maupun institusi. Namun dalam kasus Sambo ini sendiri, kita dapat melihat bagaimana ikatan terhadap institusi kepolisian justru dimanfaatkan untuk kejahatan. Yang menarik, Sambo bisa melakukan kejahatan karena dia tahu bahwa sistem pengawasan yang kita miliki lemah. Seperti polisi yang mengawasi polisi, ternyata dapat dimanipulasi jika yang diawasi adalah orang dengan posisi tertinggi di dalam sistem pengawasan itu sendiri. Lalu ada teori labeling dari Howard Becker. Sambo secara aktif berusaha memberi label pada Yosua sebagai pelaku pelecehan, penjahat, ataupun sebagai orang yang bermasalah. Ini merupakan strategi klasik untuk menjustifikasi kejahatan dan juga mengalihkan perhatian masyarakat dari perilaku kriminalnya sendiri. Lalu, teori ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat cenderung menelan mentah-mentah label yang diberikan oleh figur otoritas dalam hal ini adalah polisi. Awalnya banyak yang langsung percaya narasi Sambo tanpa bertanya dan juga mencari tahu lebih jauh. Dan
yang terakhir terdapat teori konflik dari Richard Quinn. Teori ini melihat hukum sebagai sebuah alat kekuasaan, di mana Sambo mencoba menggunakan posisi yang dimilikinya untuk mendefinisikan apa yang legal dan juga apa yang ilegal. Dia bahkan mencoba mendefinisikan kebenaran menurut versinya sendiri. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum bisa menjadi arena pertarungan antara siapa yang memiliki kuasa dan juga masyarakat yang menuntut keadilan. Perspektif psikologi. Yang pertama terdapat psikologi kekuasaan, di mana kasus Sambo menunjukkan fenomena yang sering kita sebut sebagai power intoxication, di mana orang mabuk kekuasaan. Orang yang terlalu lama memegang kekuasaan besar tanpa pengawasan yang baik cenderung mengembangkan rasa untouchable dan mereka merasa kebal atas hukum yang ada. Lalu studi dari psikolog Richard Faulkner menunjukkan bahwa semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin rendah empati dan juga kepedulian mereka terhadap orang lain. Ini juga mungkin menjelaskan bagaimana Sambo bisa merencanakan sebuah pembunuhan ajudannya sendiri tanpa memiliki rasa bersalah. Selanjutnya ada psikologi kepatuhan dan juga otoritas. Seperti eksperimen dari Stanley Milgram tentang kepatuhan terhadap otoritas bisa menjelaskan mengapa bawahan Sambo mau mengikuti perintahnya yang jelas-jelas salah. Salah satu contohnya seperti Baradae, Kuat Ma'ruf, dan yang lain yang mungkin mengalami apa yang disebut disruptive obedience, yakni kepatuhan destruktif terhadap otoritas yang ada. Di institusi hierarki seperti kepolisian, kepatuhan pada atasan seringkali dianggap lebih penting daripada kepatuhan pada nilai norma maupun hukum yang ada. Dark Triad Personality, di mana beberapa pakar psikolog yang menganalisis perilaku Sambo mengatakan dia menunjukkan ciri-ciri dari Dark Triad Personality yang merupakan kombinasi dari sifat narsisme, machiavellianisme, dan juga psikopati. Contoh dari narsisme itu sendiri seperti merasa superior dan juga berhak atas privilege khusus yang ada. Lalu machiavellianisme yakni manipulatif dan juga ahli dalam mempermainkan orang lain. Dan yang akhir ada psikopati, di mana dia memiliki rasa kurang dalam empati dan juga tidak merasa bersalah. Kombinasi ketiga sifat ini ditambah dengan kekuasaan yang besar menciptakan badai yang sempurna yang berujung pada terjadinya sebuah kejahatan. Di dalam juri tahanan yang sempit, saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya sebagai manusia. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap, terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperikan. Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan, tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului. Verdi Sambo bukan cuma kasus kriminal. Ini adalah cerminan yang memantulkan wajah sistem kita sendiri dengan segala cacat dan kelemahannya. Dan seperti halnya cermin, fungsinya bukan cuma untuk menunjukkan yang buruk, tapi juga membantu kita untuk memperbaiki diri. Dalam konteks pembelajaran kriminologi, kasus ini memberikan contoh nyata bagaimana teori-teori yang kita pelajari di kelas benar-benar terjadi dalam praktik. Dari abuse of power hingga labeling teori, dari psikologi kekuasaan hingga dinamika institusional. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini. Semoga cerita ini jadi pengingat kita bahwa keadilan memang bisa terlambat, tapi tak akan pernah absen. Dan bahwa suara kita sebagai masyarakat sekecil apapun hingga jadi kekuatan besar untuk mendorong perubahan. Sekian video dari kelompok kami. Kami berharap analisis ini dapat memberikan perspektif baru dalam memahami kasus Verdi Sambo dan implikasinya terhadap sistem hukum dan kepolisian di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.